Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Andri Haryawan di Coba Gadget. Kali ini saya pengen ngasih tips aman membeli iPhone bekas di tahun 2021. Simak tipsnya berikut ini. Yang pertama yang saya cek itu adalah mengenai perangkat pada iPhone. Baik di iPhone 6 ke bawah atau iPhone 6 ke atas itu hampir sama, diklik di umum, di mengenai perangkat. Biasanya ada nomor modelnya. Apabila nomor modelnya dengan huruf M itu iPhone-nya perangkat baru atau pembelian iPhone baru, bekas garansi iPhone baru. Dan apabila F itu perangkat refurbished atau perangkat rekondisi, dengan R itu perangkat pengganti. Biasanya kalau sudah garansi, kalau ada kendala apapun nanti diganti iPhone yang baru, itu kodenya R. Sedangkan P perangkat yang dipersonalisasi ini saya kurang tahu sih, nanti kita cek sih, kita kasih detailnya di bagian deskripsinya. Untuk itu kita bisa lihat sih nomor modelnya. Apabila M, bersyukurlah iPhone-nya masih oke dan masih keren sih. Yang kedua itu cek garansinya. Garansinya masih ada atau belum sih? Kalau misalkan dia ngomong garansi setahun, kalau iPhone bekas harusnya ada garansi terbatas. Di iPhone 7 ke atas itu pasti ada lah garansi terbatas itu. Kalau misalkan lewat dari garansinya, kita lihat boxnya masih ada kartu garansinya enggak, masih ada logo stiker thumbnya atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, dia garansi internasional atau garansi yang lain, ya kita tidak bisa jamin, kemungkinan garansi distributor. Yang ketiga itu cek emailnya, apakah sama yang ada di boxnya atau enggak. Kalau misalkan sama dengan di boxnya, ya masih bersyukur lah, boxnya masih original. Ada sebagian iPhone yang boxnya itu sudah diganti dengan box yang lain, jadi cukup khawatir kalau diganti box. Yang keempat itu cek kesehatan baterainya atau baterai health-nya. Biasanya kalau sudah pemakaian lebih dari 1 tahun itu baterainya hampir di angka 90 atau di bawahnya 90%. Sedangkan ini pemakaian baru 3 bulan sih masih 100%, karena saya pemakaian cuma media sosial aja, jadi masih aman lah. Usahakan di atas 90% itu sudah cukup oke sih kalau menurut saya, atau di atas 85 itu masih oke sih kalau pemakaian 1 tahun sampai 2 tahun. Jangan di bawah 80% karena itu minimal baterai health. Jadi kalau misalnya di bawah 80% segera ganti baterai aja sih kalau menurut saya. Nah, kita cek sih dari segi baterai yang sudah oke, dan kita cek ke bagian atasnya itu bisa kita lihat di situ ada iCloud-nya, tertera nama saya. Nah, cek iCloud-nya aman atau enggak, sudah di logout atau enggak, sudah dikeluarkan atau enggak. Kalau belum dikeluarkan, klik keluar aja atau klik logout, jadi iCloud-nya aman dan tidak terbawa iCloud yang lama. Jadi kalau misalkan kita lupa sandi dan segala macam itu, kita masih bisa membalikin pakai akun kita, atau bisa kita login pakai akun kita, email kita, dan password kita. Jadi lebih aman dan lebih, ya kalau orang bilang tuh lebih terjaga lah dari segi keamanannya. Yang keenam itu adalah cek sensitivitas layar dan warna layarnya. Caranya sih simple aja, kita tekan, rendam, nah sampai muncul gini, dan pop-up-nya kita geser paling ujung ke ujung, ujung kiri, ujung kanan, ujung kiri atas, kanan atas. Nah, kalau masih ngikut aja aplikasinya dan tidak jatuh atau tidak terlepas, itu layarnya masih sensitivitasnya masih bagus, dan layarnya di bagian layarnya itu nggak ada yang cacat atau apapun itu, jadi masih terbilang original lah kalau menurut saya. Nah, setelah kita cek sensitivitas layarnya, kita cek warnanya. Kita biasanya buka di pesan karena ini warna putihnya. Kalau warna asli iPhone itu putihnya tidak terlalu ngejreng lah, tidak terlalu putih banget, tapi agak ya kecoklat-coklatan gitu, agak warm atau agak hangat sih putihnya. Jadi lebih aman sih kalau layarnya yang putih kehangat-hangatan begini, lebih oke. Yang ketujuh, kita cek kualitas kameranya. Nah, cek kualitas kameranya ya kita cek aja autofocusnya seperti apa. Kalau kita pindahkan dari barang satu ke barang yang lainnya, autofocusnya masih aktif atau enggak, berfungsi dengan baik atau enggak. Nih kita kasih contoh, misalkan nih dari selotip terusan berpindah lagi ke belakangnya, sensitivitas autofokusnya sudah oke dan gambarnya juga jernih, biasanya masih original. Dan kamera depannya juga, kalau kita berpindah kamera belakang ke kamera depan, biasanya kalau ada jeda itu ada pergantian kamera di bagian kamera depan atau kamera belakang. Ini masih oke dan masih
keren sih kalau menurut saya yang ini ya, karena ini bekas garansi baru, jadi garansi resmi iBox, jadi masih oke dan masih keren sih. Cek fungsi tombolnya. Tombolnya ada terganggu nggak dari segi tombol volume, masih berfungsi atau enggak. Biasanya sih tombol getar atau tombol silentnya ini yang kadang nggak bisa di silent, atau ya kerusakan di sinilah. Kalau nggak bisa di silent sih sayang sekali, jangan dibeli kalau menurut saya sih. Itu biasanya sering kena benturan. Cek security-nya baik Face ID maupun fingerprint. Kalau masih oke Face ID-nya di iPhone XR ini pasti kameranya masih original di bagian atasnya, Face ID-nya masih berfungsi dan oke banget sih, dan security-nya juga. Cek kualitas speaker atau mic-nya. Kalau kualitas speakernya masih original dan masih oke, biasanya suaranya cenderung lebih jernih. Cek kondisi fisiknya, apakah ada lecet atau enggaknya, ada dent atau enggaknya, pokoknya ada baret-baret atau enggaknya. Ya minimal 95% itu sudah paling jelek sih kalau menurut saya. Yang terakhir itu kalau Anda ada aplikasi di laptop, cek TriuTool apakah masih 100% semuanya, ada pergantian spare part atau enggak. Kalau Anda tidak punya aplikasi TriuTool, ya minta tolong cekkan di toko ponselnya atau di rumah lah, Anda bawa laptop sendiri atau minta bantuan teman untuk cek TriuTool-nya. Sekian tips dari saya. Terima kasih telah menonton video saya kali ini, dan jangan lupa like, share, komen di bawah ini agar channel saya berkembang lebih baik lagi. Dan salam dari saya, Andri Haryawan di Coba Gadget.